Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 2578040. Oke, kita kali ini masuk ke modul 7 atau chapter 7 yaitu bingkai dalam Ethernet. Yang pertama kita langsung saja yaitu enkapsulasi Ethernet. Jadi modul ini dia dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet, termasuk penjelasan tentang sublapisan MAC dan bilang frame Ethernetnya. Seperti itu. Ethernet ini adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel dan WLAN atau WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk menggunakan kabel twisted pair atau tautan serat optik atau juga kabel koaksial. Ethernet juga beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Jadi ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3.3. Ethernet mendukung bandwidth data sebagai berikut. Yang pertama 10 Mbps, 2 100 Mbps, 3 1000 Mbps atau 1 GB, dan 10 Mbps 10 GB, dan 40.000 Mbps yaitu 40 GB, dan 100.000 Mbps yaitu 100 GB. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, standar Ethernet dia mendefinisikan protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Nah, lalu ada selanjutnya sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Kita ingat bahwa LLC dan MAC ini dia memiliki peran berikut dalam lapisan data. Yang pertama yaitu sublapisan LC. Sublapisan Y802 ini dia berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Sublapisan ini dia menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang kita gunain untuk frame tersebut. Nah, informasi ini juga dia memungkinkan bahwa si beberapa protokol lapisan 3 ini seperti FFP4 dan FFP6 kan untuk menggunakan antarmuka dan jaringan media yang sama. Lalu sublapisan MAC-nya ini misalnya IEE 802.3 atau 802.11, dia diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Seperti di gambar ini nih, jaringan, topologi protokol lapis jaringan. Lalu kita lanjut ke sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data dia mencakup hal-hal berikut. Yang pertama frame Ethernet. Jadi ini adalah frame Ethernet untuk struktur internal dalam frame Ethernet. Lalu 2 pengalamatan Ethernet. Frame Ethernet mencakup alamat MAC sumber dan tujuan untuk mengirimkan frame Ethernet dari NIC Ethernet ke NIC Ethernet pada LAN yang sama. Lalu ada deteksi kesalahan Ethernet. Frame Ethernet menyertakan trailer urutan pemeriksaan frame yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Lalu ada bidang bingkai Ethernet. Jadi ukuran frame Ethernet ini dia minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimumnya yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini dia mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan, sehingga bidang urutan pemeriksaan frame-nya, bidang frame-nya nggak termasuk saat menjelaskan ukuran frame. Oke, selanjutnya kita ke alamat MAC Ethernet. Dalam jaringan alamat FFP4 dia direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Alamat FFP6 dalam Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16
Dia untuk memahami hexadecimal, kita harus terlebih dahulu sangat familiar dengan namanya biner dan desimal seperti tadi. Nih, nilai desimal dan biner yang setara dengan 0 hingga half hexadecimal nih. Ini contoh nilai desimal, biner dan hexadecimal yang dipilihnya. Oke. Lanjut, kita ada alamat MAC Ethernet. Kalau dalam lat Ethernet, setiap perangkat jaringan itu dia terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Alamat MAC juga digunakan untuk mengidentifikasi perangkat, sumber, dan tujuan fisik pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data atau model OSI. Nah, alamat MAC Ethernet juga adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit hexadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar ini nih. Karena 1 byte sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa alamat MAC memiliki panjang 6 byte. Lalu ada pemrosesan bingkai. Terkadang alamat MAC itu disebut sebagai alamat yang tertanam, teman-teman. Burned in address atau BIA. Karena alamat tersebut kita dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja, read only memory atau ROM pada nih. Jadi ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Nah, jadi saat komputer itu dinyalain, ini menyalain alamat MAC-nya dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat dia nerusin pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet mencakup hal-hal yaitu pertama alamat MAC sumbernya, yaitu alamat MAC dari NIC ke perangkat sumber. Lalu ada alamat MAC tujuan, yaitu adalah alamat MAC dari NIC ke perangkat tujuan. Lanjut, kita ada alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang kita gunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Oke. Dalam contoh yang ditunjukin pada animasi ini nih, sebuah host dengan alamat IPv4 yaitu 192.168.1.5, si sumber dia meminta halaman web dari server di alamat unicast-nya IPv4 yaitu 192.168.1.200. Agar paket unicast itu dapat dikirim dan diterima, alamat IP tujuan juga harus ada di header alamat IP. Nah, alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus ada di header frame Ethernet. Alamat IP dan alamat MAC yang digabungkan untuk mengirimkan data ke satu host tujuan tertentu. Lalu ada alamat MAC siaran. Sebuah frame siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Nah, di sini ada berikut alamat MAC tujuannya adalah FFF dalam hexadecimal dia 48 angka dan 1 biner. Lalu ada semua port switch Ethernet terendam kecuali port masuk. Lalu ini juga selanjutnya nggak diterusin oleh router. Lalu ada alamat MAC multicast. Sebuah frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur dari multicast Ethernet adalah sebagai berikut. Dia pertama terdapat alamat MAC tujuan yaitu 01005E ketika datanya itu dienkapsulasi adalah paket multicast IPv4 dan alamat MAC tujuannya itu 3333. Ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Lalu terdapat ada alamat MAC tujuan multicast cadangan lainnya untuk data yang dienkapsulasi bukan IP-nya, seperti spanning tree protocol. Lalu ada semua port switch juga Ethernet kecuali port masuk akan diblokir kecuali jika switch dikonfigurasi untuk multicast no ping. Paket tersebut juga tidak diteruskan oleh router kecuali jika router dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Oke. Selanjutnya kita ada tabel alamat MAC, teman-teman.
pertama kita masuk ke dasar-dasar switch. Setelah kita mengetahui semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya kita membahas bagaimana sih switch ini menggunakan alamat-alamat ini untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Jadi switch Ethernet layer 2 itu dia menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Nah, si switch ini sama sekali dia nggak mengetahui data protokol yang dibawa dalam bagian data frame, seperti pangkat FFP4. Nah, pesan RP atau paket ND-FFP6, switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan si alamat MAC Ethernet layer 2. Nah, switch Ethernet memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame. Jadi seperti hub Ethernet lama yang mengulangi bit ke semua port kecuali port masuk. Pada gambar ini switch 4 port baru saja dinyalakan. Nah, kita lanjut ke 7 pembelajaran dan penerusan switch. Switch secara dinamis dia membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada suatu port. Switch meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam frame dalam entry dalam tabel alamat MAC-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada memfilter bingkai. Jadi ketika saat sebuah switch menerima frame dari sebuah perangkat, switch tersebut dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Jadi ketika tabel alamat MAC switch berisi alamatnya MAC tujuan, switch tersebut dia dapat memfilter frame dan meneruskannya ke satu port seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke terakhir yaitu kecepatan switch dan metode penerusan teman-teman. Jadi pertama metode penerusan frame pada switch di Cisco. Switch ini menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama pengalihan simpan dan teruskan. Nah, metode penerusan frame ini menerima seluruh frame dan menghitung CRC. CRC menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit 1 dalam frame untuk menentukan apakah frame yang diterima memiliki kesalahan. Lalu ada pengalihan potong tembus. Dia metode penerusan ini, frame ini meneruskan frame sebelumnya seluruhnya diterima, minimal alamat tujuan frame harus dibaca sebelum frame dapat diteruskan. Nah, jadi salah satu keunggulannya dari switching store and forward ini, kemampuannya dia untuk menentukan apakah sebuah frame itu memiliki kesalahan sebelum dia menyebarkan frame tersebut. Jadi ketika kesalahan terdeteksi dalam sebuah frame, si switchnya dia akan ngebuang frame tersebut seperti itu. Jadi sekian dari chapter 7 yaitu tentang pengalihan Ethernet. Mohon maaf bila ada pengurangan dalam penjelasan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.